Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan belajar statistiknya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang rancangan acak kelompok. Jika kemarin kita belajar tentang rancangan acak lengkap, di mana rancangan acak lengkap digunakan ketika kondisi tempatnya itu homogen. Seperti penelitian-penelitian yang dilakukan di laboratorium ya, atau greenhouse. Nah, itu homogen. Jadi kita bisa menggunakan rancangan acak lengkap. Nah, rancangan acak kelompok digunakan jika tempatnya atau kondisinya tidak homogen. Ya. Ini perhatikan contohnya. Ketika kita mau melakukan penelitian di sawah umpamanya, katakanlah kita akan meneliti terkait dengan varietas tanaman, varietas jagung umpamanya. Nah, kita akan melakukan penelitian di sawah. Nah, sawah yang akan kita gunakan ternyata ada saluran irigasi seperti pada gambar ini, ya. Maka sawah ini bisa dikatakan tidak homogen karena ada peralihan kesuburan. Yang dekat dengan saluran irigasi mestinya selalu basah sehingga dapat dikatakan subur, tapi ketika dia jauh dari saluran irigasi berarti dia agak kering, jadi kurang air, anggap saja tidak subur. Jadi ada peralihan kesuburan. Maka kita akan menggunakan rancangan acak kelompok. Bagaimana caranya? Kita simak terus video ini. Oke. Kita akan lanjutkan bagaimana menggunakan rancangan acak kelompok. Prosedurnya, yang pertama kita akan melakukan tempat percobaan dibagi ke dalam blok. Ya, banyaknya blok sama dengan banyaknya ulangan. Nah, arah panjang blok tegak lurus dengan arah peralihan kesuburan. Oke, ketika arah peralihan kesuburannya ini, ya, maka kita akan membuat blok-blok. Ya, blok-blok tegak lurus arah peralihan kesuburan. Jika kita ingin melakukan penelitian ulangannya 4, maka bloknya juga 4. Ketika kita ingin melakukan banyaknya ulangan 3, maka banyaknya blok juga 3. Oke, kemudian yang kedua, blok atau ulangan dibagi ke dalam peta atau plot. Banyaknya peta dalam tiap blok sama dengan banyaknya perlakuan yang dicoba. Jadi setiap blok ini nanti akan kita bikin peta-peta sesuai banyaknya perlakuan. Kalau perlakuannya 5, maka setiap blok dibuat peta-peta sebanyak 5. Oke, kemudian yang ketiga, penempatan perlakuan yang dicoba ke dalam peta pada setiap blok dilakukan secara acak atau random. Jadi randomnya di setiap blok. Nah, perhatikan gambar berikut. Jadi ini ada peralihan kesuburan. Di sini ada saluran irigasi. Ya. Sehingga kemudian blok ya, yang pertama ini yang subur, yang blok paling bawah kurang subur. Nah, kenapa ada 4 blok? Karena kita akan menggunakan 4 ulangan sehingga ada 4 blok. Nah, kenapa di setiap blok ada 5 peta? Karena memang perlakuannya ada 5. Perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, perlakuan D, perlakuan E. Nah, coba kita lihat. Di masing-masing blok ada 5 peta. Ada perlakuan A, B, C, D, E di blok 1. A, B, C, D, E di blok 2. A, B, C, D, E di blok 3, A, B, C, D, E di blok 4. Artinya bahwa masing-masing perlakuan ada di tempat yang subur. Masing-masing perlakuan ada di tempat yang tidak subur. Jadi di sini kita belajar tentang keadilan. Mari lihat contoh yang lain. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh jenis varietas terhadap hasil jagung pulut. Penelitian terdiri atas 5 macam varietas jagung pulut lokal dengan 3 ulangan. Jadi di sini ada 5 perlakuan, ada 3 ulangan. Berarti kita akan bikin 3 blok. Nah, masing-masing blok
ada 5 peta karena di sini ada 5 perlakuan. Oke, kita lihat blok 1, blok 2, blok 3. Jadi ada 3 blok karena ada 3 ulangan. Nah, masing-masing blok ada 5 peta karena ada 5 perlakuan. Nah, di masing-masing blok semua perlakuan, 5 perlakuan ada di situ. Nah, ini diacak sehingga urutannya ini D, B, C, A, E dan seterusnya. Di masing-masing blok yang penting semua perlakuan ada di situ. Nah, setelah percobaan dilakukan, kita akan dapat data. Nah, datanya seperti ini. Jadi ada 5 varietas, pulut A, pulut B, pulut C, pulut D, pulut E. Di sini ada blok 1, blok 2, blok 3. Nah, untuk pulut A di blok 1 menghasilkan 4 ton per hektar. Pulut B di blok 1 menghasilkan 4,8 ton per hektar. Pulut A di blok 2 menghasilkan 4,7 ton per hektar dan seterusnya. Ini datanya yang akan kita analisis. Selanjutnya kita akan buka SPSS-nya, klik variable view. Nah, ini untuk kolom pertama. Di sini kita ketik data. Kemudian perlakuan. Kemudian blok untuk kolom yang ketiga. Nah, sini desimalnya kita buat saja 0. Yang data desimalnya 1. Kemudian data view. Nah, kita ketikkan datanya tadi. Jadi 4.5 4.8 dan seterusnya. 4.5 itu perlakuan 1, bloknya blok 1. 4,8 ini perlakuan 2, bloknya blok 1. Dan selanjutnya kita isi semua datanya. Nah, ini sudah kita ketikkan semua datanya. Jadi perhatikan jangan sampai keliru data-data ini, kemudian perlakuannya, kemudian bloknya. Disimak baik-baik cara mengisi datanya. Ya. Kemudian kita klik analisis. Kemudian kita pilih general linear model, univariate. Ya. Kemudian data masukkan dependent variable, perlakuan masukkan fixed factor, blok juga masukkan ke sini. Kemudian kita klik model. Nah, kemudian klik custom. Perlakuan kita pindah ke kotak model, blok kita pindah ke kotak model. Nah, tipe kita pilih yang all two way. Kemudian centang di include intercept in model ini buang. Kemudian continue. Oke. Ini hasilnya. Mari kita lihat hasil SPSS-nya. Kita akan fokus pada kotak merah ini. Ya, ada perlakuan, ada blok. Nah, sebelum itu kita lihat dulu hipotesisnya. H0 bunyinya tidak ada perbedaan varietas jagung pulut terhadap hasil panen. H1-nya ada perbedaan. Minimal ada sepasang yang berbeda dari varietas jagung pulut itu. Nah, kita lihat yang perlakuan 0,004 signifikansinya. Ya, F-nya 9,239. Kalau kita pakai manual, maka F ini akan kita bandingkan dengan F tabel. Nah, karena kita pakai bantuan SPSS, cukup kita lihat signifikansinya. Signifikansi 0,004 berarti lebih kecil dari 0,05. Menurut kriteria, jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, karena ini signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya ada perbedaan. Minimal ada sepasang yang berbeda dari varietas jagung pulut terkait dengan hasil panen. Nah, mana yang berbeda? Mana yang paling bagus? Hasil panen yang mana? Varietas yang mana yang paling bagus hasilnya? Kita bisa menggunakan uji lanjut. Kita bisa menggunakan UJD, uji jarak dan ken. Untuk uji lanjut, UJD bisa kita simak di video tersendiri. Nah, kita lanjutkan kaitannya dengan blok. Di sini signifikansinya 0,62.
Berarti ini lebih besar dari 0,05. Artinya H0 diterima. Ini berarti tidak ada perbedaan antar blok. Ini menginformasikan bahwa ternyata sawahnya relatif homogen. Oke, itu saja. Jadi rancangan acak kelompok nanti kita akan lanjutkan dengan rancangan bujur sangkar Latin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.